Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Desember 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,75%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,5%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal, khususnya juga termasuk stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, serta upaya bersama sebagai upaya bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman COVID-19, akselerasi stimulus fiskal dalam APBN 2021, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makrobudensial, serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Di samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif. Tiga, memperkuat kebijakan makrobudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah terjaganya ketahanan sistem keuangan. Keempat, mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan dengan koordinasi bersama OJK. Kelima, memperkuat pendalaman pasar uang melalui perluasan underlying DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) guna meningkatkan likuiditas, serta penguatan JISDOR sebagai acuan dalam mekanisme penentuan nilai tukar di pasar falas. Keenam, memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Ketujuh, mempercepat transformasi digital dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan percepatan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu pertama, memperpanjang kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QR Indonesian Standard KRIS sebesar 0% untuk merchant usaha mikro sampai dengan 31 Maret 2021. Kedua, memperkuat dan memperluas implementasi elektronifikasi dan digitalisasi baik di pusat maupun di daerah, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta otoritas terkait melalui pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TPPDD. Tiga, mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi serta kolaborasi perbankan dengan fintech melalui percepatan implementasi Sandbox 2.0 antara lain meliputi regulatory sandbox, industrial test, innovation lab, dan startup. Kedepan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan.
Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.